Oke. Amin. Silakan duduk kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh persembahan kita, pujian kita, dan juga kita mendengar firman Allah, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus di tempat ini. Dan ini adalah hari yang luar biasa, saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh katakan yes? Yes. Yes. Dan kami mau mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam gereja Sedang Jemaat Allah Bethlehem di tempat ini. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, boleh kami lihat saudara cukup melambaikan tangan saudara saja sebentar, supaya kami bisa tahu. Ada satu ibu, tentu saja saya sudah ketemu tadi di depan. Kalau saya nggak salah itu dari daerah BNR. Ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bu. Ada lagi mungkin yang lain? Selamat datang buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di atas mungkin di balkon. Oke, tidak ada lagi. Baik, mari ada satu orang di sebelah mana tadi, ada di sebelah sini. Boleh, selamat datang Bapak, Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Baik, mari kita akan berikan sambutan, selamat datang. You are welcome. Di dalam gereja ini, saudara disambut baik di dalam gereja ini. Setelah ibadah ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru pertama kali hadir, nanti boleh ikut dengan Asyir yang tadi sudah greeting saudara. Untuk bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di Information Center. Nanti bisa berdoa di sana dan saudara bisa mengenal gereja ini lebih jauh lagi. Dan kalau saudara belum bergereja, saudara belum berjemaat dimanapun, you are welcome di dalam gereja ini. Saudara sangat diterima dalam gereja ini tentu saja, dan silahkan ikut bergabung di dalam setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Namun kalau saudara hanya sekedar berkunjung saja, mungkin dari luar kota atau mungkin dari sedang liburan dan lain sebagainya, selamat menikmati kota Bogor. Dan kalau memang saudara dari gereja lain pun yang sedang berkunjung ke tempat ini, kami mengucapkan selamat datang juga. Dan setelah ini nanti tentu saja saudara akan kembali ke tempat saudara masing-masing dan bertumbuh di tempat saudara masing-masing. Tuhan Yesus berkati saudara. Dan pada hari ini ada pengumuman yang perlu kita dengar. Nanti kepada multimedia saya persilahkan untuk mengumumkan. Hai Bethlehemers, selamat datang di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini, GSJ Bethlehem akan membuka kesempatan bagi setiap jemaatnya untuk ikut serta di dalam pelayanan melalui Come On Bethlehem. Mengapa kita melayani? Karena melayani itu fun, menyenangkan. Fun, apa itu fun? F, fellowship. Melayani membawa kita kepada sebuah komunitas. Dan di dalam komunitas inilah kita bisa lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saling berbagi, saling mendukung dan menguatkan, saling mendoakan, bahkan saling mengasah. Unik. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan keunikannya masing-masing. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita karunia dan talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, dari keunikan dan perbedaan tersebutlah kita bisa menjadi satu tubuh Kristus untuk melayani bersama dan menjadi bagian dari sesuatu yang penting. And never stop learning. Jangan berhenti belajar. Kita harus selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kita. Untuk menjadi lebih kreatif, kita harus belajar. Untuk bisa memberikan pelayanan yang excellent, kita pun harus belajar. Dan GSJ Bethlehem memperlengkapi setiap pelayannya dengan pelatihan-pelatihan yang akan menunjang pelayanan di bagiannya masing-masing. Ministry is a reflection of our love. Melayani adalah refleksi cinta kita. Cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada gerejanya. Mari refleksikan cinta saudara melalui setiap pelayanan yang ada di GSJ Bethlehem. Pilihlah pelayanan yang sesuai dengan kerinduan dan talenta saudara, dan bergabung bersama kami untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. So, tunggu apa lagi? Come on Bethlehem! Together we serve. Ketemu lagi bersama saya Indra dalam Bethlehem News edisi hari ini, Minggu 7 Agustus 2016. Apa saja informasinya? Berikut Bethlehem News selengkapnya. Kelas katekisasi akan kembali dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 jam 5 sore. Bagi saudara yang ingin mengambil bagian dalam baptisan air, diwajibkan mengikuti kelas ini.
Kongres GSDA se-Indonesia akan diadakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016. Mari kita sama-sama dukung di dalam doa. Lay Leader Class akan diadakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 dengan tema Tafsir Perjanjian Lama dengan pembicara Pendeta Gani Wiono. Daftarkan segera ke gembala-gembala wilayah atau ke Pendeta Evi dengan biaya sebesar Rp150.000 per orang. Komunal Prayer akan kembali diadakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 jam 6 sore bertempat di Jordan Hall lantai 1. Seluruh kegiatan live sepanjang minggu ini digabung ke dalam acara ini. Seminar Tax Amnesty akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang bertempat di Jordan Hall lantai 1 dengan pembicara tax consultant Anggi Tambunan dan Deborah. Untuk pendaftaran, hubungi Information Center di lantai 2. Panorama Screen selalu memberikan gambar yang lebih luas dan lebar. Visioner adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat lebih luas dan lebar dari orang lain. Jangan lewatkan pada minggu depan dengan tema Panorama Screen. Sekian Bethlehem News edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. And be a life builder. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, hari Selasa besok sampai dengan hari Jumat akan diadakan Kongres Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Jadi seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya pendeta-pendeta akan datang ke Bandung. Dan kita ada tuan rumah, Jawa Barat adalah tuan rumah. Ada begitu banyak volunteer dari tempat kita juga akan membantu nanti di sana. Tolong dukung doa karena di dalam kongres tersebut akan dipilih Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia dan juga semua aparaturnya. Orang-orang yang ada di dalamnya ada 5 yang akan dipilih di sana. Lalu pertanggungjawaban Ketua pengurus Badan Pengurus Daerah, Badan Pengurus Pusat menurut saya di Indonesia juga akan memberikan pertanggungjawaban di sana. Jadi itu akan ada menjadi satu rapat yang cukup besar dan cukup hektik sebetulnya karena mempersiapkan diri dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan saudara tolong dukung doa supaya setiap panitia yang ada itu sehat-sehat dan baik-baik saja. Acara rapat semua berjalan dengan baik dan kita akan memilih kepemimpinan yang baik, yang terbaik buat generasi ini, khususnya buat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Saudara mau berdoa buat itu? Terima kasih buat amin saudara. Dan mari kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Kita datang kembali kepada Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang udah menolong kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan dan berbicaralah buat kami karena kami perlu Engkau. Biar Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami akan menyingkapkan firman Allah buat kami, kebenaran firman buat kami sehingga kami boleh mengerti. Dan waktu kami ngerti Tuhan, hidup kami dimerdekakan olehnya, hidup kami diberkati olehnya dan hidup kami bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Semua energi negatif kami tolak dari ruangan ini dalam nama Yesus, dan yang positif ada di tengah-tengah kami. Kami akan menjadi orang-orang yang reseptif, yang hatinya seperti spons Tuhan, yang bisa menyerap air dengan banyak sehingga kami bisa menyerap firman Tuhan dengan baik sehingga firman itu hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap sama-sama katakan amin di nama Tuhan. Gagal move on. Judul tema kita pada hari ini adalah gagal move on. Ada berapa banyak orang yang sedang gagal move on hari ini? Ada orang yang sedang putus cinta? Nggak ada yang ngaku. Gagal move on. Katanya kalau saya gagal, saya putus cinta, saya nggak bisa lagi mencintai yang lain karena cuma dia satu-satunya yang sudah membuat hatiku berkeping-keping. Well, gagal move on. Ada juga orang yang gagal move on karena mungkin gagal, bukan gagal sebenarnya belum berhasil di dalam tendernya atau mungkin belum berhasil dalam usahanya. Udahlah, habislah masa depan saya, habislah semuanya, udah gagal move on. Gagal untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Ada orang mungkin yang gagal di sekolahnya. Ada mungkin orang yang gagal di dalam pendidikan. Ada orang mungkin gagal dalam hubungannya, dalam rumah tangganya. Dan akhirnya gagal move on. Gagal untuk berkembang atau berjalan maju. Sedangkan Tuhan sudah membuat, mendesain kehidupan kita itu untuk terus maju. Untuk berjalan maju. Karena perjalanan itu harusnya maju, bukannya mundur. Kehidupan saudara dan saya juga seharusnya maju dan bukannya mundur. Nah, berapa banyak orang yang gagal untuk bisa maju atau move on, itu karena disebabkan oleh berbagai hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun, gagal move on ini juga sebenarnya adalah bagian dari kegagalan seseorang untuk bisa merefleksikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap dalam konteks the messenger of faith, di dalam 3 bulan ini,
Ini adalah bulan yang kedua, bulan Agustus, minggu yang pertama. Kita akan mulai dengan gagal move on. Mari kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini adalah teks kita sepanjang bulan-bulan misi selama 3 bulan ini. Dan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dulu mereka punya tanah air, tapi sekarang mereka merindukan sebuah tanah air yang baru. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka sebenarnya cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, Tuhan itu punya grand design buat kita. Dia gak mau kita cuma stay di satu tempat dalam kehidupan ini. Dia gak mau kita cuma diem di satu tempat dan akhirnya ngutek-ngutek masalahnya di situ lagi, enggak. Dia mau kita bertumbuh seperti seorang anak, bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga Tuhan mau kita bertumbuh dari kanak-kanak dalam kehidupan kita menjadi dewasa dalam kehidupan kita. Dari apa yang menjadi sifat anak-anak atau karakter anak-anak, dia mau kita bertumbuh menjadi karakter dewasa. Dia gak mau kita cuma sekedar diam di satu tempat dan akhirnya gak bisa ngelihat masa depan kita. Dia mau kita melihat masa depan kita dan sampai kepada masa depan kita. Karena dia ciptakan, dia udah grand design Tuhan adalah masa depan yang luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya mundur, katakan yes, amin. Oh berarti saudara masih bersama dengan saya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup saudara maju dan terus bertumbuh dan berkembang, katakan amin. Itu semua adalah iman kita, because life is a journey from one place to another place. From a lower place to a higher place. Jadi hidup itu adalah perjalanan dari tempat yang rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah hidup itu adalah perjalanan dari satu tempat kepada tempat yang lain yang lebih baik. Jadi kehidupan berjalan dengan lebih baik. Itu adalah desainnya Tuhan. Kalau kehidupan berjalan tidak menjadi lebih baik, kemungkinannya dua. Kemungkinannya sedang dalam proses pembentukan Tuhan. Atau kemungkinan keduanya memang kita memilih untuk mundur. Ayat tadi katakan bahwa orang-orang dahulu, kalau orang-orang zaman iman, bapak-bapak iman kita, tokoh-tokoh iman kita, mereka punya tujuan dan mereka melihat ada satu tanah air yang baru yang Tuhan berikan. Namun mereka nggak sampai ke sana, mereka udah harus meninggal karena waktunya udah selesai. Tapi diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Melihat jauh ke depan, itu tema yang sudah kita bahas sama-sama beberapa minggu yang lalu. Dan mereka sudah lihat, tetapi selama mereka hidup, mereka terus berjalan ke arah sana. Selama hidup juga punya kesempatan untuk balik lagi ke tempat asal. Tapi mereka nggak mau. Mereka mau terus maju. Dan saya berharap bahwa kita pun sama. Kita nggak mau kembali kepada kehidupan lama kita. Betul saudara? Kita mau terus maju, berjalan kepada kehidupan yang baru dan terus diperbarui. Semakin hari semakin baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau. Terus berjalan maju. Yang disebut dengan move on. Jangan diam di tempat. Jangan ngendok. Kalau sekolah tuh nggak naik kelas aja katanya ngendok katanya. Kayak ayam lagi ngendok, diem aja begitu. Enggak, kita mesti terus bergerak maju karena itu adalah grand design-nya Tuhan. Nah, yang jadi masalahnya adalah saudara, orang Israel itu menjadi contoh buat kita mengenai kehidupan yang gagal move on. Gagal move on ini sekali lagi bukannya cuma sekedar cerita orang Israel, tapi itu bisa applicable dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam dunia keluarga, usaha, pergaulan, semua ya saudara, hubungan dan lain sebagainya. Jadi gagal move on, orang Israel adalah contohnya. Dan saya mau membahas Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan Bilangan pasal yang ke-14. Singkat aja saya mau ceritain ini kepada saudara. Mari buka sama-sama. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah ini latar belakangnya dulu saudara, latar belakang. Orang Israel udah keluar dari tanah Mesir, perbudakan ratusan tahun mereka dibudakin di sana. Terus Tuhan bebaskan mereka keluar. Dan waktu terus mereka berjalan, udah sampai di ujung ini. Udah mau masuk ke tanah perjanjian. Udah mau masuk kepada janji-janjinya Tuhan. Tinggal sedikit lagi gitu. Nah Musa diperintahkan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
suruhlah beberapa orang pada saat itu, yang udah di pojok nih, yang udah di ujung sini nih, untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, tapi belum mereka masukin, yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka harus kau suruh seorang. Semuanya adalah siapa, saudara? Pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saudara perhatikan, ini orang pilihan, ini orang hebat, ini orang-orang yang punya visi, ini orang-orang yang biasa memimpin orang lain. Ini kalau memimpin orang lain tuh artinya gini, saudara, ada yang ngikutin mereka. Berarti mereka bukan pemimpin yang tanpa pengikut. Mereka punya pengikut, karena dari suku mereka ada ratusan orang mungkin suku mereka dipilih satu. Karena mereka memang pemimpin. Jadi dengan kata lain ini adalah orang-orang yang siap sebetulnya untuk melihat masa depan dan masuk memimpin umatnya masuk ke dalam masa depan mereka yang Tuhan sudah siapkan. Nah waktu pemimpin-pemimpin itu mereka disuruh diperintahkan oleh Musa, mereka masuk. Mereka lakukan tugas mereka dengan baik. 40 hari 40 malam mereka tinggal di tanah perjanjian menyelidiki, mempelajari. Nah saudara ini penting banget nih. Kita perlu menyelidiki bagaimana kita seharusnya hidup di dalam visi yang Tuhan sudah siapkan buat kita di depan. Saya membiasakan diri saya untuk hidup. Wah, ini contoh saja, saudara. Ini contoh saja karena konteks saya adalah gereja. Konteks saudara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau konteks saya adalah gereja, saya membayangkan, walaupun belum masuk ke sana, saya membayangkan satu saat Tuhan memang sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Dan saya membayangkan bagaimana khotbah di depan 10.000 orang. Ini saya loh. Saya cuma ngebayangin aja. Sekarang memang kita baru sekitar 1.500 orang. Tapi karena Tuhan terus memperbesar visi gereja kita, saya suatu saat kan artinya saya harus berkhotbah lebih besar dari gerombolan seperti ini. Saya mesti belajar gimana caranya untuk bisa khotbah di depan ribuan orang. Sekali lagi ini contoh loh, ini konteks saja saudara ya. Ini konteks saja. Tetapi begitu juga dengan saudara. Saudara mungkin ingin menjadi seorang musisi besar gitu ya. Saudara ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan musik-musiknya saudara. Ya, saudara juga harus bisa membayangkan dulu, selidikin dulu gimana cara hidup musisi-musisi yang ada. Gimana mereka hidupnya, gimana cara mereka handle ketenaran, bagaimana cara handle keuangan yang begitu banyak. Harus diselidikin dulu supaya nanti waktu sampai di sana udah siap. Jadi kita nggak cuma sekedar mimpi, tapi kita mempelajarinya. Saya ngajarin sama Arik, keponakan saya, dia katanya mau jadi pilot. Terus saya bilang begini, pelajarin dulu dong pilot. Nanti kamu kalau udah mau jadi pilot, terus tiba-tiba kamu gugup dan lain sebagainya, kamu nggak jadi pilot yang baik. Wah sekarang dia udah mulai belajar, sudah dia bisa melihat gimana pesawat terbang di mana dan lain sebagainya. Dia pelajari semua pesawat-pesawat. Nggak apa-apa, udah sekolahnya? Belum. Udah mau masuk sekolah? Ya dikit lagi, bentar lagi. Tapi pelajarin dulu. Seperti apa kehidupan pilot. Nah sama dengan saudara juga sama. Sama seperti orang Israel. Nah mereka disuruh belajar dulu di tanah perjanjian seperti apa hidup di sana. Dan mereka mesti bayangkan dulu, mereka mesti lihat dulu. Mereka mesti amat-amati dulu kira-kira seperti apa nih kehidupan di sana. Dan waktu mereka pulang setelah 40 hari saudara. Mereka bawa semua yang baik dari negeri itu. Karena memang negeri itu ada negeri yang kaya luar biasa. Bayangin saudara. Kehidupan budak. Ratusan tahun, 40 tahun kehidupan di padang gurun. Tiba-tiba siap masuk ke tanah perjanjian yang kaya raya luar biasa yang mereka gak pernah bayangin sebelumnya. Makanya mesti dipelajarin dulu supaya bawa hasilnya, kasih lihat nih. Nah 12 orang yang dikirim saudara, masuk ke tanah perjanjian untuk selidiki 40 hari 40 malam kira-kira. Ayatnya yang ke-25 saudara baca, mari buka sama-sama. Ayat yang ke-25, pasal yang ke-13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu mereka pulang. Lalu apa yang mereka bawa? Langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel. Oh sini semua umat Israel. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Hasil negeri itu ternyata baik luar biasa saudara. Hasil negeri itu ternyata hebatnya luar biasa. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Dari berbagai macam referensi dikatakan bahwa mereka membawa tandan anggur katanya yang begitu besar. Dan wah anggurnya gede-gede. Wah kalau saya ngebayanginnya gitu, pisangnya segede paha orang gitu kira-kira ya. Gimana makan itu? Wah itu mereka sampai bawa aja gotong-gotongan saudara. Dan inilah hasil yang luar biasa, inilah hasil yang besar. Mereka bawa dan mereka ngomong ini luar biasa. They are messengers. Mereka adalah orang-orang yang membawa pesan luar biasa. Mereka membawa kabar yang baik sebenarnya. Ini hasilnya bagus banget semuanya. Tapi aneh saudara.
Dari 12 pengintai, 10 membuat rekomendasi yang berbeda dengan 2 orang. Mereka melihat hal yang sama. Mereka mengunjungi tempat yang sama. Mereka menikmati, mencicipi hasil bumi yang sama. Dan mereka juga sebenarnya membawa kabar yang sama. Ini bagus banget, ini keren banget, ini hebat banget. Tapi 10 pertama merekomendasikan, kita nggak mungkin masuk ke sana. Jangan mimpi kita masuk ke sana. Kita nggak pernah bisa masuk ke sana. Raksasa, orangnya gede-gede. Kita nggak pasti kalah. Jangankan kita masuk, baru kita begini dia batuk aja kita udah mati kayak. Kita pasti kalah sama mereka. Kita nggak mungkin bisa. Tapi aneh saudara, yang 2 punya rekomendasi. No. Kita pasti bisa masuk. Karena Tuhan udah kasih buat kita. Akhirnya terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan. Dan akibatnya, Bilangan pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Akibatnya apa saudara? Yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu nangis pada malam itu. Biasanya orang suka ngedengar suara mayoritas. Betul apa enggak saudara? Kalau mayoritas bilang jelek, yang bagus jadi jelek. Kalau mayoritas bilang nggak bisa, yang tadinya bisa jadi nggak bisa. That is the power of message. Itu kuasa dari sebuah pesan. Pesan yang saudara sampaikan kepada orang di sekeliling saudara bisa mematikan iman atau bisa membangkitkan iman. Cuma ada 2 aja. Dan we are the messengers. Kita adalah orang-orang yang membawa pesan loh saudara. Nah sekarang pesan yang keluar dari mulut kita apa? Walaupun mungkin kita bilang, wah ini bagus, ini hebat. Tapi kalau negatif terus yang keluar dari mulut kita mematikan iman orang lain untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita mematikan iman orang lain untuk bisa melihat masa depan yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Termasuk kepala keluarga, saya berbicara pada pagi hari ini. Perkataanmu akan mematikan iman keluargamu atau akan menghidupkan iman keluargamu. Mungkin aja kau bilang, wah kamu anakku bagus banget ya. Kamu bisa ya lulus sekolah dengan nilai yang baik, bla 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 bla. Tapi ketahuilah kamu gak bisa nerusin kuliah. Papa gak punya duit. Walaupun kamu bagus, walaupun kamu hebat, tapi papa gak punya duit. Mati langsung iman orang. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Pada saat 10 merekomendasikan gak mungkin kita bisa masuk. Pasal 14 sekali lagi dibuka ayat yang pertama. Yang pertama akibat dari orang yang mematikan. Membawa pesan iman yang mematikan. Bukannya pesan yang membangkitkan iman, tapi pesan yang mematikan iman. Akibatnya adalah, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis malam itu. Dan ayat yang selanjutnya kalau sudah lihat, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Kalau keluarga saudara bersungut-sungut, pasti ada yang salah dengan pemimpinnya. Coba cek deh. Anak bersungut-sungut, istri bersungut-sungut, suami bersungut-sungut, semua di rumah panas terus, ribut terus. Pasti ada yang salah, pasti ada perkataan yang mematikan iman di situ. Sudah nggak percaya? Silahkan coba. Tapi saya nggak encourage sih saudara mencoba. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Akibatnya yang pertama sungut-sungut semua bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Yang kedua, saudara, yang kedua. Segenap umat itu berkata pada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Akibat iman yang dimatikan atau perkataan yang mematikan iman, perkataan yang negatif, perkataan atau pesan yang gak tepat pada intinya gak bagus, intinya gak tepat, gak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya adalah orang gagal move on. Karena mereka bilang begini, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Dengan kata lain, mendingan balik lagi ke Mesir. Orang bersungut-sungut akibat perkataan yang mematahkan iman. Yang kedua, orang maunya kembali ke masa lalu karena ada perkataan yang mematikan iman. Yang ketiga, saudara, kalau sudah lihat. Mengapa Tuhan bawa kami ke sini? Dan yang paling parah lagi yang ketiga, nyalahin Tuhan. Berapa banyak orang yang gagal move on, pada akhirnya nyalahin Tuhan. Katanya Tuhan berkatin kami, katanya Tuhan siapin negeri yang baik buat kami. Katanya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang dipersalahkan. Ini gara-gara Tuhan kami tewas nih oleh pedang. Anak istri kami jadi tawanan. Ini semuanya gara-gara Tuhan. Bukankah lebih baik kami pulang lagi ke Mesir? Lagunya Betaria Sonata, puji Tuhan udah mati. Pulangkan saja aku pada ibuku. Puji Tuhan itu lagu udah mati. Tapi banyak orang yang masih hidupnya di situ. Kenapa? Maunya balik lagi ke masa lalu. Orang yang gagal move on pasti akan
balik lagi ke kehidupan yang lama. Orang yang gagal untuk maju, pasti balik lagi kecenderungannya ke dalam kehidupan yang lama. Mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka nggak bisa move forward, atau mereka nggak bisa move on, mereka malah move backward. Patah semangat, bahasanya kematian. Kami mati di sini, mati terus, bahasanya mati. Mati deh gua, mati deh, susah deh, mati deh. Perkataannya pasti itu. Kenapa? Ada kata-kata yang menghancurkan iman, bukan yang membangkitkan iman. Pesan yang menghancurkan iman, bukan yang membangkitkan iman. Berontak terhadap otoritas. Nah, saudara perhatikan, itu akibat-akibat dari message yang dibawakan yang salah. Dan karena message yang salah, karena pesan yang salah, karena perkataan yang salah, orang jadi gagal move on. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah begini. Nah, ini yang saya mau bahas pada saudara. Kenapa mereka punya perspektif yang berbeda dengan 10 orang ini punya perspektif yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang punya perspektif yang positif banget. Kenapa mereka jadi negatif? Cuma 2, saudara. Dan saya mau bahas ini sama saudara. Yang pertama, saudara catat. Terperangkap di dalam masa lalu. Mereka terperangkap kepada nostalgia masa lalu mereka. Yang pertama, masa lalu mereka sangat menyakitkan. Dan itu sulit untuk mereka keluar dari hal-hal yang menyakitkan. Susah ngampunin. Susah untuk bisa berkata baik terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini. Karena kami sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Karena sakit hati. Mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu lebih mudah bagi Tuhan daripada harus mengeluarkan Mesir dari kepalanya orang Israel. Cuma ngeluarin bangsa itu keluar dari tanah Mesir aja gampang. Tapi walaupun mereka udah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir masih tetap ada dalam kepala mereka, saudara. Dan itu nostalgia masa lama, masa lalu. Dan itu terus diingat-ingat. Yang kedua, manusia juga bisa gagal move on karena nostalgia semua good old days. Hari-hari yang begitu baik. Wah, dulu gua sukses, dulu gua punya ini, dulu gua punya itu, dulu gua begini, gua punya ini, gua punya itu, gua punya kekuasaan, gua punya uang, gua punya apa. Wah, dulu hidup enak banget, wah dulu disertai, wah segala macam. Wah, dulu. Itu gagal move on karena stuck di masa lalu. Berapa banyak orang yang gak bisa maju karena terus berpikir bahwa saya masih hidup di masa lalu. Tinggalkan masa lalu, saudara. Dan berjalan bersama dengan Tuhan pada janji-janjinya untuk masa depan saudara yang baru. Kalau enggak, kita enggak akan pernah maju. Kita akan terus utek-utekan di situ. Kita akan terus muter-muter dalam perjalanan kita di situ. Dan itu yang Tuhan enggak mau. Yang pertama, terperangkap dalam masa lalu, good old days. Semua yang baik di masa lalu dengan nostalgia, kebaikan masa lalu, keberhasilan masa lalu, bahkan kepahitan masa lalu pun masih tetap diam di sana. Kita enggak bisa let go. Saya suka dengan lagu itu, let it go. Let it go. Ya, lepaskan itu. Supaya kita bisa ngelihat masa depan kita dan menangkap masa depan kita. Kita nggak mungkin pernah bisa menangkap masa depan kita sementara kita masih pegangin masa lalu kita. Yes. Nah, apa masa lalu mereka juga yang sepertinya jangan jauh-jauh di tanah Mesir. Selama 40 tahun aja sudah di padang gurun. Itu memori yang luar biasa karena Tuhan banyak lakukan mujizat di sana yang begitu hebat. Bayangin, tiang awan dan tiang api. Mereka nggak perlu peta. Mereka nggak perlu Waze. Mereka nggak perlu Google Map. Mereka nggak perlu perencanaan apapun karena cuma tinggal ngeliat aja ke atas. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Kalau Tuhan lagi bergerak siang, tiang awannya jalan. Siap-siap bebenah, langsung jalan. Jadi tinggal ngikutin aja tiang awan dan tiang api. Itu supernatural Tuhan lakukan dengan ajaib. Luar biasa. 40 tahun seperti itu. Mereka tinggal diam aja. Mereka tinggal jalan aja. Tuhan yang berperang, aku tinggal diam saja. Tuhan yang melakukan segala sesuatu, aku tinggal diam aja. Tuhan yang pelihara, makanan tiba-tiba datang. Burung puyuh siang-siang. Pagi dulu, mana roti dari sorga turun pada pagi hari. Wus, tinggal ngambil, tinggal makan. Disuapin terus sama Tuhan 40 tahun. Lalu ngelihat ada burung puyuh, datang tinggal tangkap aja. Sudah bisa bayangin, nangkep burung puyuh gak gampang kayaknya. Tapi ini mereka tinggal tangkap aja, saking banyaknya. Dapat, saudara. Jadi saking banyaknya gitu, jadi saking gampang. Dan yang saya percaya kalau orang dapat burung puyuh, orang juga pasti dapat telur puyuh.
Itu jadi satu paket, saudara. Dan waktu mereka dapat itu, mereka makan dipelihara Tuhan, perjalanan dipimpin sama Tuhan. Apalagi? Dan ini merupakan good old days. Ini adalah hari-hari yang begitu indah dan supernatural. Tuhan lakukan sesuatu, tetapi ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian, tiba-tiba aja loh, saudara. Tiba-tiba aja Tuhan suruh mereka berubah dengan pola pikir mereka. Karena this is the time for maturity. Ini adalah waktunya untuk menjadi dewasa. Selama 40 tahun kamu saya suapin. Selama 40 tahun kamu saya naungin dengan awan dan tiang api. Tapi sekarang begitu kamu masuk ke tanah perjanjian. Bukannya aku gak mau menyertai kamu. Bukannya aku gak mau memelihara kamu. Tapi sekarang saatnya kamu mesti grow up. Kamu mesti bertumbuh. Dan aku mau mulai melakukan sesuatu yang baik di dalam kamu. Kamu mesti mulai kerjain sesuatu. Tiang awan, tiang api udah gak ada. Sekarang adanya cuman tabut perjanjian. Dibuat sama manusia, tapi Tuhan katanya itu menjadi lambang bahwa Tuhan menyertai mereka. Tabut perjanjian. Imam-imam harus membawa tabut perjanjian. Dan mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tadinya gak ada, sama sekali gak ada way, sama sekali gak ada peta jalan. Tapi sekarang mereka mesti mulai berpikir, gimana peta jalannya? Mereka mesti cari tahu, mereka mesti menyelidiki apa yang harus mereka kerjakan. Bikin strategi, mereka mesti mulai kerja. Aku mau kerja. Work. Aku mau kerja, sekarang mesti kerja. Tadinya gak perlu kerja, sekarang mesti kerja. Hey, growing up. Bertumbuh. Nah yang jadi masalahnya adalah orang Israel terjebak di dalam nostalgia mereka. Saya gak perlu kerja, saya gak perlu perang. Saya gak perlu map, saya gak perlu pimpinan siapapun, Tuhan langsung pimpin. Sekarang cuma ada Yosua. Sekarang ada imam-imam yang disuruh sama Tuhan. Ngangkat tabut perjanjian. Dan yang lebih parahnya lebih begini. Sekarang masuk ke sana perang. Begitu mereka, ceritanya begini sudah selanjutnya. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, rotinya udah habis. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, burung puyuh saat telur-telurnya udah gak ada. Tiba-tiba mereka mesti perang. Ngapain perang? Ngerebut tanah. Kalau mereka udah dapetin tanahnya baru mereka bisa bercocok tanam dengan tenang di sana. Bercocok tanam dengan tenang baru mereka bisa menuai sesuatu dan baru mereka bisa makan. Kerja sekarang. Udah gak boleh lagi minta-minta. Udah gak boleh lagi disuapin. Kenapa? Karena Tuhan mau Israel berjalan dari satu persinggahan kepada persinggahan yang berikutnya. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Kamu harus dewasa. Kamu udah gak saatnya lagi disuapin terus. Sekarang waktunya kamu cari makan sendiri. Tapi ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Aku gak akan pernah tinggalin kamu. Aku tetap menyertai kamu. Memang sakit, yes sakit. Karena orang dewasa lebih sakit daripada anak kecil. Sudah bisa lihat, bayangkan gak? Bedanya apa orang dewasa sama anak kecil? Yang pertama, anak kecil kalau mau makan masih bergantung sama orang tuanya. Betul apa enggak? Tapi orang dewasa kalau mau makan, dia udah bisa makan sendiri. Mereka udah bisa cari makanannya sendiri. Kerja, anak-anak mungkin belum bisa kerja, masih mengandalkan orang tuanya. Tapi orang dewasa udah mesti mulai bisa kerja sendiri dan cari makannya sendiri. Yang kedua, anak-anak maunya terus dilayanin. Tapi orang dewasa mulai berpikir untuk melayani. Hei, Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus bilang barang siapa ingin jadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah kamu melayani. Kalau saudara perusahaan saudara mau jadi tambah besar, cari tahu bagaimana saudara bisa melayani terbaik, menjadi pelayan terbaik buat masyarakat melalui perusahaan saudara. Kalau kita mau berpikir caranya Yesus untuk menjadi besar, bukannya untuk saya itu dilayanin terus, enggak. Saatnya sekarang saya untuk bisa mikirin orang lain, melayani orang lain. Jangan saya terus dilayanin. Kalau terus begitu, kamu gak dewasa. Perusahaanmu gak pernah dewasa. Kehidupanmu gak pernah dewasa, karena maunya disuapinin terus. Maunya dilayanin terus. Kalau dalam konteksnya gereja juga sama, maunya diperhatiin terus. Kok saya gak dibesukin? Ih sebel, gereja sini mah gak pernah besuk. Padahal siapa bilang gak pernah besuk, banyak yang besuk-besukin. Tapi saudara udah 30 tahun di gereja masih mau dibesukin. Grow up. Saudara udah seharusnya besukin orang. Udah bukannya saudara harus diperhatiin terus gitu. Disuapinin lagi. Hei saudara, seharusnya saudara udah bisa khotbah di sini. Yang udah puluhan tahun ada di gereja. Gak pernah dikasih kesempatan masih pastor. Karena saya lihat mungkin belum bertumbuh. Tapi kalau sudah bertumbuh memang itu karunia saudara. Saudara udah siap harusnya dengan firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada orang banyak. Ini dalam konteks gereja. Tapi anak kecil maunya terus dilayanin.
Orang gede berpikir, kalau saya melayani, saya bisa berguna buat orang lain. Bagaimana saya bisa melayani lebih baik? Dan di situ Tuhan membuat satu kebesaran dalam hidup saudara. Anak-anak kecil selalu nangis, ngerengek terus. Mau ini, ngerengek terus gitu. Tapi kalau orang yang dewasa, dia bisa berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkan perhatian masyarakat. Orang kreatif, orang dewasa berpikir kreatif. Orang yang dewasa akan berpikir, saya harus berprestasi supaya prestasi itu bisa menarik perhatian orang. Kalau anak-anak nggak usah, nangis aja. Ya dia lagi nangis tuh. Wah minta diperhatiin lagi tuh. Aduh. Hey, grow up saudara, bertumbuhlah. Karena cuman anak-anak kecil. Kalau saudara mau tetap jadi anak kecil maksud saya. Kalau kita tetap mau jadi anak kecil terus, sementara badan kita besar, itu sama dengan begini. Sama dengan orang Israel yang gak pernah bertumbuh. Anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang besar. Saudara bisa lihat gambarnya. Ada slide 2. Anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa itu masalahnya orang Israel. Even if I grow old, I'll never grow up. Walaupun aku semakin tua, tubuhku semakin besar. Saudara bisa bayangkan gak? Siapa yang tahu saya waktu masih kecil? Gak tahu ya. Kalau ada mama saya di sini, mama saya bisa ngomong gimana saya kecilnya. Gimana saya ogoannya, gimana saya ngeleyetnya, gimana saya. Saudara bisa bayangkan, saya udah sedih gini, berdiri di depan saudara. Nangis, minta sesuatu kayak anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak masih ada di dalam saya. Yang seharusnya anak-anak bertumbuh dewasa sesuai dengan pertumbuhan tubuh saya. Sudah ngerti maksud saya? Dan itu yang terjadi dengan kehidupan orang Israel. Never grow up. Karena mereka terjebak pada masa lalu mereka. Banyak orang sekarang, maafkan saya ya, udah beruban, udah usianya udah cukup. Tapi tetap kelakuannya kayak anak-anak. Saya gak lagi marahin saudara, saya lagi khotbah ya. Jadi saya gak marah nih, kalau saya ngomong gini saya gak marah, bukan marah. Jadi saya lagi kasih tahu aja ada begitu banyak orang yang udah katanya udah gede banget nih. Tapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Sedikit tersinggung, sedikit ini tersinggung gitu. Sedikit ngambek. Sedikit gitu. Sedikit gitu. Egois, maunya menang sendiri dan lain sebagainya. Well, badannya sih gede tapi di dalamnya kecil banget. Karena gak bertumbuh. Kenapa gak bertumbuh? Masih suka di dalam, masih suka jadi anak-anak. Karena kalau jadi anak-anak enak diperhatiin, disuapin, minta dapat, kalau mau nangis ngerengek. Enak jadi anak kecil. Tapi ketahuilah Tuhan mau kita jadi orang dewasa. Nah, kalau kita terjebak di dalam tubuh orang dewasa, tapi sementara kita di dalam masih anak-anak kecil, itulah yang menyebabkan kita akan melihat segala sesuatu di luar kita itu jadi mustahil. Saudara bisa bayangkan, ini saya mau ajak saudara ngelihat Bilangan 14 ayat 31, coba saudara lihat. Ini perkataan Bilangan 13 ayat yang ke-31. Bisa dibukain? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana berkata kepada dia, katanya, kita nggak bisa maju nyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dengan kata lain kalau saya bisa paraphrase kalimatnya adalah mustahil buat kita untuk masuk ke sana karena mereka lebih kuat. Mustahil, nggak mungkin, no way. Saya nggak mungkin bisa, kita nggak mungkin bisa. Kata mustahil, ini saya suka sekali kalau renungin kata mustahil ini. Dibandingin sama Tuhan, bukankah tiada yang mustahil bagi dia? Amin saudara. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia bisa lakukan apa aja, makanya gak ada yang mustahil buat dia. Tapi buat manusia rupanya ada banyak kemustahilan yang gak mungkin. Seperti orang Israel. Kenapa mustahil? Kenapa gak mungkin? Saya tuliskan ini buat saudara. Kemustahilan adalah akibat dari keterbatasan. Renungin sama-sama. Kemustahilan adalah akibat keterbatasan. Saudara, yang ada di sekeliling kita aja ya. Sudah perhatiin nih, sudah perhatiin.
Anak umur 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu kira-kira ya 10 tahun lah. Bisa gak disuruh ngangkat speaker segede gini? Mustahil gak? Mereka akan bilang nih, anak umur 10 tahun akan bilang gini, Om, gendeng kali ya, saya suruh ngangkat kayak begini gede. Kenapa? Terbatas. Betul gak? Terbatas kekuatannya. Iya. Terus anak kecil ini bisa bilang gini, Om aja angkat sendiri, bisa gak? Terus saya akan bilang, bisa. Karena gak mustahil, itu bisa diangkat kok. Karena anak kecil masih terbatas dengan pikirannya. Tapi orang dewasa bertumbuh di dalam pikirannya. Sehingga walaupun katanya ini mustahil, orang dewasa akan cari jalan. Gimana caranya supaya bisa naik ya? Toh sekarang bisa naik kok. Tahu gak saudara naikin ini kayak gimana? Rantainya cuma segede jempol kalau saya gak salah. Tuh sudah lihat aja tuh selingnya. Kecil, seling baja itu ya. Kecil banget. Terus ngerek, dari atas orang ada ngerek nih. Krek, krek, krek. Dari bawah naik lu ke atas lu. Kalau orang bilang mustahil, karena dia terbatas untuk bisa memikirkan gimana caranya. Sama dengan orang Israel bilang, mustahil bisa masuk ke tanah perjanjian. Gara rede. Mati kita. Nggak mungkin, udah tutup, kubur dalam-dalam semua mimpimu untuk masuk ke sana. Tuhan kita bohong, pulang saja ke Mesir. Mereka bilang mustahil, kenapa? Karena mereka nggak bisa melewati batas-batasnya mereka. Dan hanya Tuhan yang bisa membawa kita ngelewatin batas-batas kita dengan hikmatnya yang tidak terbatas. Saya mau ngomong ini sama saudara. Saya bukan yang nggak percaya sama hal yang supernatural. Tapi iman di dalam kitab Ibrani adalah bicara sesuatu yang natural semuanya. Masalahnya mau taat apa enggak? Masalahnya mau belajar apa enggak? Masalahnya mau melangkah apa enggak? Karena iman, maka Nuh mempersiapkan bahtera. Bahtera? Bisa dibikin nggak? Bisa. Cuma masalahnya apa? Waktu itu belum pernah ada yang bikin. Cuma itu aja masalahnya. Dibutuhkan hikmat untuk bisa memikirkan, merenungkan sesuatu yang belum terlihat. Kita udah khotbahkan itu kan? Dan membuat sesuatu yang tadinya nggak mungkin, nggak ada. Apa itu bahtera? Nggak ada. Tapi sekarang kok bisa ada bahteranya? Kenapa? Karena ada orang yang berpikir di luar batasnya. Sehingga sesuatu yang mustahil buat orang lain, buat dia udah jadi nggak mustahil. Karena dia udah bisa ngelewatin batasannya. Makanya kenapa hikmat Tuhan melebihi segala-galanya. Dan kita perlu terima hikmat Tuhan itu. Dan untuk terima hikmat Tuhan kita mau terus berubah. Kita mau terus mau belajar. Dan disitulah kita bertumbuh dari anak kecil menjadi lebih dewasa. Dan semakin hari semakin dewasa. Dan kalau kita terus bertumbuh jadi dewasa, yang tadinya mustahil buat kita, nggak ada yang mustahil lagi buat kita. Yes, mustahil jalan di atas air. Itu supernatural yang Tuhan bisa lakukan. Kita juga percaya kok sama itu. Tetapi bukan berarti gak bisa jalan di atas air. Kalau saya gagal jalan di atas air, saya bikin perahu. Gak mungkin saya bisa terbang, yes. Kalau Tuhan bikin saya mau terbang, bisa gak? Bisa aja. Oh, dia maha kuasa kok. Tapi ternyata Tuhan gak bekerja seperti itu. Yang dia kerjakan apa? Hei, kamu mesti grow up. Kamu memang gak bisa terbang, tapi kamu bisa terbang pakai alat yang kamu bikin. Hikmat itu jadi bertambah, saudara. Apa yang menjadi mustahil buat saudara hari ini, sebetulnya itu gak mustahil buat saudara besok. Kalau saudara mau bertumbuh dan berkembang. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Makanya kenapa orang tuh gak bisa breakthrough dan ngalamin sesuatu yang tadinya gak mungkin nih. Saya gak mungkin bisa menangin tender ini nih. Gile, lawan-lawan gue gede-gede banget tuh. Perusahaannya modalnya tuh, wih, gede-gede banget. Saya modalnya cuma segini, kira-kira bisa apa enggak ya? Keterbatasan kan saudara, keterbatasan modal. Wah, kalau memang pada saat itu Tuhan belum percayakan dengan modal yang sebesar itu mendapatkan proyek yang lebih besar lagi. Oke, gak apa-apa saudara, cari proyek yang lebih kecil dulu dong. Dan setiap dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Tapi hikmat Tuhan itu semakin bertambah besar di dalam kita. Kenapa orang, kok kayaknya saya jomblo terus nih, mustahil buat saya dapetin jodoh, mustahil. Siapa bilang mustahil? Karena memang engkau terbatas dengan pikiranmu sendiri.
Karena mungkin dalam pikiranmu bilang begini, nggak mungkin bisa saya, boro-boro bisa, tinggi cuma 168. Boro-boro bisa hidungnya kayak begini. Waktu saudara terus bilang yang jelek tentang diri saudara. Dan saudara bilang, nggak mungkin, saya terbatas banget. Oh, saudara lewatin dong ketidakterbatasan, menjadi tidak terbatas. Tidak terbatas dalam pengertian apa? Saya akan bahas bagian yang kedua ntar. Cuma saya mau saudara bisa melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena dia bisa melihat hikmat Tuhan lebih daripada apapun juga. Kalau hikmat itu ada di dalam kita dan kita terus belajar, bertumbuh, berubah. Terus bertambah, bertumbuh dan berubah. Terus memperluas, memperlebar pengetahuan kita, kemampuan kita dan lain sebagainya. Maka apa yang tadinya mustahil akan jadi tidak mustahil. Mungkin dalam wawasan saudara terbatas banget. Saudara gak pernah bisa ngelihat ini, saudara gak pernah ngelihat itu. Tapi waktu wawasan saudara terbuka, wow. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan di sana yang tadinya memang mustahil secara manusia. Nggak mungkin bisa nih, saya nggak mungkin bisa beli ini, saya nggak mungkin bisa tinggal di situ, saya nggak mungkin bisa ini. Wow, kalau saudara terus ngembangin pengetahuan, kemampuan, wawasan, pergaulan, hikmat saudara, tenaga saudara, sumber daya saudara, terus saudara kembangkan dan saudara berubah. Jangan stay di masa lalu saudara. Jangan cukup sekarang di sini, ya udah di sini aja deh, udah dah. Ku ingin tetap di sini. Di sini aja terus. Terus kata Tuhan, gue udah sampai sana loh. Lu masih di situ? Iya, aku ingin tetap di sini Tuhan. Padahal Tuhan udah di sana. Terus berubah saudara. Terus belajar dari Tuhan. Terus belajar dari hikmatnya Tuhan. Untuk mengembangkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan lebih besar buat kita. Albert Einstein pernah bilang begini. Dibutuhkan hikmat yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh tingkat hikmat ketika masalah itu terjadi. Ribet ya bacanya. Ya udah pelan-pelan aja baca. Waktu saya nggak punya mobil, saya nabung. Saya pakai hikmat Tuhan tentu aja untuk mengelola keuangan. Wah, saya nggak boleh ini, saya mesti ikat pinggang. Karena saya punya tujuan, saya mau punya mobil. Soalnya, selama ini kehujanan terus, anak kesianan. Saya pengen beli mobil lah. Kalau boleh, Tuhan tolong berdoa, berusaha lebih keras lagi. Nggak salah kan saudara? Saudara pakai hikmat, saudara mencoba untuk mengatur segala sesuatunya. Akhirnya dapat mobil, puji Tuhan dapat mobil. Begitu dapat mobil, masalah baru gak? Beli bensin, ganti oli, ganti ban, persnelingnya rusak, wipernya patah. Tadi gak usah ngeluar duit, sekarang mesti keluar duit. Betul apa enggak saudara? Akhirnya setelah saudara punya mobil, saudara mesti nambah hikmat saudara, gimana caranya bisa ngelola mobil ini dengan baik. Kalau enggak saudara broke, kalau enggak saudara bangkrut. Saudara memimpikan sebuah perusahaan, saya punya perusahaan, wah saudara kerja keras, saudara rajin, saudara berdoa puasa, saudara sambil kerja, saudara jujur, semua nilai saudara baik, semua dapat hikmat dari Tuhan yang akhirnya saudara dapat, berhasil saya punya perusahaan ini dan saya dapetin proyek ini, yes, haleluya, terima kasih Tuhan. Begitu dapat proyek, masalahnya nambah gak? Tuhan, kalau ini rahasia ya, ini rahasia kita bertiga ya, di sini sama sana sama kita bertiga aja nih. Saya setiap kali berdoa, dan saya membayangkan begini, ibadah umum 1, penuh sampai belakang, atas penuh gitu. Saya ngebayangin, walaupun sekarang atas masih kosong kalau umum 1. Tapi bawah udah mulai penuh. Udah, umum 2 penuh, ya udah penuh nih. Umum 2 udah saya lihat penuh. Umum 3 sama, saya juga ngeliat penuh. Saya berdoa, Tuhan kau kirimkan orang-orang. Saya berdoa. Terus kerja, kita melayani dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan tambahkan numbers. Tuhan tambahkan ada orang-orang yang datang dan beribadah di tempat ini dan dilayani dengan baik, ikut live group dan lain sebagainya. Wah, bertumbuh. Setiap tahun kita lihat grafik, wah puji Tuhan. Bukannya mau membanggakan diri, cuman puji Tuhan, Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan kasih hikmat buat kita, puji Tuhan. Tapi masalahnya apa? Parkiran jadi masalah. Sekolah minggu kurang ruangan. Hektik, akhirnya orang bilang, aduh ini kalau parkir sampai kan ke Gang Aus sana, wah problem gak? Dibutuhkan hikmat yang lebih besar untuk menyelesaikan suatu masalah yang diakibatkan oleh level hikmat pada saat masalah itu ada. Dibutuhkan hikmat yang lebih besar. Tapi saudara bayangkan gak kalau kita bertumbuh? Di sini masalah 1, kita keluar. Punya hikmat baru, masalah ini bisa selesai. Tapi karena hikmat yang lebih besar, masalahnya lebih besar. Karena masalah yang lebih besar, butuh hikmat yang lebih besar. Artinya apa? Semakin hari hikmat kita semakin besar. Dan kalau semakin besar hikmatnya, semakin besar masalahnya, semakin besar yang tadinya mustahil buat kita, jadi gak mustahil lagi.
Karena kita bisa lewatin. Sama dengan orang Israel, seharusnya mereka berpikirnya apa? Seperti Yosua dan Kaleb. Kita minta hikmat Tuhan untuk bisa mengalahkan bangsa itu. Karena Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Seharusnya kita nggak perlu takut ya. Memang gentar sih ngelihat raksasa. Wah iya juga sih. Tapi kalau Tuhan udah bilang itu dikasih sama kita, kenapa kita nggak lawan? Kenapa kita nggak coba? Kenapa kita nggak cari tahu? Masalahnya satu, karena mereka nostalgia masa lalu. Maunya Tuhan yang berperang buat saya tinggal diam saja, saya menang. Saya nggak perlu kerja, saya nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting apa? Berdoa, puasa, berkat jatuh dari sorga. Bubuk. Haleluya. Ternyata Tuhan nggak kerja seperti itu sekarang. Karena dia mau bawa kita untuk menjadi lebih dewasa. Saudara yang kuliah, berdoa dalam nama Yesus, kuliahku beres. Yes. Nggak perlu belajar. Enggak, hikmat Tuhan ada padaku. Begitu ujian, susah amat ya. Tumpangin tangan. Bukannya diisi, tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, selesai. Selesai, DO. Beres, selesai. Dan akhirnya apa? Tadi sungut-sungut, nyalahin Tuhan. Wah katanya Tuhan tolong, mana Tuhan gak tolong saya. Lu gak kerja? Karena memang betul ada saatnya kamu disuapin. Betul ada saatnya kamu harus diperhatiin terus. Tapi apakah kamu mau terus seperti itu? Grow up dong men. Bertumbuh dong. Dalam hikmat Tuhan. Maka apa yang jadi mustahil buat kamu sekarang, itu jadi gak mustahil buat kamu besok. Kamu akan bisa lewati masalah-masalah itu dan kamu menang. You can move on in your life. Kamu bisa move on dalam kehidupanmu. Gak perlu kamu stuck di dalam, gak perlu kamu stuck di sini. Kamu akan maju ke dalam tempat di mana Tuhan mau kamu ada di sana. Waktu saya habis. Masih ada 5 menit 32 detik. Yang kedua, kenapa orang gagal move on? Salah memandang dirinya sendiri. Ayat bilangan 13, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Bilangan 13, 32 dan 33 bilangnya apa? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, membawa kabar busuk. Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian juga mereka terhadap kami. Kami ini cuma belalang. Sudah dengar saya? Ini kecenderungan orang yang melihat dirinya salah. Memandang dirinya dengan cara yang salah sebagai gambar yang salah. Saya kasih contoh, dan saya pernah dengar ini ceritanya. Ini mau benar-benar kenyataan, kejadian. Satu kali ada satu anak muda. Mudah-mudahan gak ada di sini sih anaknya. Kayaknya sih gak ada, saya gak ada. Kok, saya lagi deketin cewek, keren banget kok, itu cewek cantik banget. Pokoknya udah itu memimpi saya banget dah. Tolong doain ya kok. Kok jadi gue yang berdoa ya? Ya udah doain. Ya udah kamu coba aja doain gitu. Ya udah jalanin bla 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 bla. Malam lagi datang lagi dia. Rada kesel mukanya. Saya ditolak kok. Emang dia mah orangnya sombong. Saya tahu bahwa dia mah matre kok. Dia mau bergaulnya juga terlalu bebas. Bla bla. Sudah lihat gak? Itu mentalitas orang Israel kemarin tuh. Tadinya mengelulukan, wah ini bagus banget nih tanah perjanjian, memang hebat nih. Tapi penduduknya makan orang. Begitu merasa nggak mampu, langsung ngejelekin apa yang tadinya dia adore. Yang tadinya dia lulukan, jadi jelek tuh. Karena apa? Tertolak. Karena jelek ngelihatnya, gue ditolak ya. Ini perusahaan kok bagus banget nih perusahaan, saya mau kerja di sini kok. Wah ngomong perusahaan ini, pokoknya ini perusahaanmu terbaik dah, dapat ISO segala macam bla bla bla. Begitu ngelamar ditolak, keluar langsung. Emang tuh perusahaanmu yang nggak jujur kayaknya tuh. Kayaknya pajaknya juga nggak beres tuh. Untung Tuhan nggak pilih saya ke situ, saya nggak jadi diterima. Sudah lihat nggak? Gara-garanya apa? Bukan perusahaannya yang salah, bukan ceweknya yang salah, gambar diri lo yang salah. Sudah ngerti maksud saya? Gambar diri kamu yang salah. Dan kecenderungannya kalau ngelihat saya nggak mampu, saya salah. Kecenderungannya gini, daripada kelihatan kesalahan dan kejelekan saya jelekin orang lain.
Dan makanya ada kabar busuk katanya kepada bangsa itu, pada orang-orang itu. Itu bangsa pemakan orang, kanibal dengan kata lain. Masa penuh madu dan susu makan orang? Sudah ngerti maksud saya? Jadi kebalik dijelekin, kenapa? Karena salah memandang dirinya, pada akhirnya gak bisa move on. Nganggap bahwa dirinya udah paling benar terus. Padahal dia lagi punya gambar diri yang salah, saudara. The way you see yourself reflects the way you see your problems. Cara saudara melihat diri saudara, itu sebenarnya merefleksikan cara saudara waktu ngadepin sebuah masalah. Kalau cara pandang kita salah tentang diri kita, walaupun mungkin kita nganggap, oh gue benar. Padahal dalam hati kita jujur, kita tahu, saya ini belalang sebenarnya. Saya ini minder sebenarnya. Saya ini orang gak benar sebenarnya. Nah cara kita memandang diri kita, yang sebenarnya itu adalah refleksi dari bagaimana kita memandang masalah di sekeliling kita. Dan pada akhirnya itulah yang terjadi. Dan mereka bilang kita gak bisa move on, kita gak mungkin bisa masuk. Karena kita cuma belalang. Kita mah orang jelek, kita mah siapa tuh? Kita mah jelek banget tuh, kita udah mendingan jangan. Nah saudara, Yosua dan Kaleb kalau saya lihat mereka adalah orang yang berpegang kepada janjinya Tuhan. Nah inti sari dari problem yang kedua ini, kita harus masuk kepada pengenalan akan Tuhan dengan benar. Sehingga kita bisa melihat siapa diri kita, berefleksi dengan Tuhan kita. Cara pandang orang Israel melihat Goliat sangat berbeda dengan cara pandang Daud melihat Goliat. Berbeda. Padahal Goliatnya sama. Goliat gak pernah berubah. Masa depan saudara juga gak pernah berubah. Janji Tuhan gak pernah berubah. Tanah perjanjian gak pernah berubah. Yang perlu berubah adalah bagaimana saya memandang diri saya untuk bisa masuk ke sana. Berkat Tuhan buat saudara gak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya itu. Yes, dia gak pernah berubah. Tapi kita yang harus berubah untuk bisa masuk ke sana. Saya ngelihat ini dari tadi nih, faith gede banget nih saudara. Faith ini gak pernah bisa berubah. Anggap aja ini gak bisa jatuh ya saudara, padahal bisa jatuh sih. Saya mau masuk ke sana, saya mesti menyesuaikan diri, bukannya lu minggir gitu. Enggak, saya mesti menyesuaikan diri. Kalau cuma ini lobangnya, saya mesti menyesuaikan diri, gak bisa dijebretin gak bisa. Dan saya salahin, kenapa begini Tuhan, kenapa kok ada beginian, gak terbuka aja semuanya, gak bisa. Karena itu gak berubah. Berkat Tuhan buat saudara gak pernah berubah. Janji Tuhan buat saudara gak pernah berubah. Tapi untuk bisa masuk ke sana, saudara yang mesti merubah diri saudara. Menyesuaikan diri. Saudara yang mesti berubah. Untuk masuk ke tanah perjanjiannya gak pernah berubah. Penuh susu dan madu, penuh raksasa, penuh tantangan, semuanya ada di sana. Gak apa-apa. Kalau saudara bisa masuk ke sana, artinya gini, saudara akan jadi raksasa di sana. Daripada jadi belalang di sini, lebih baik jadi raksasa di sana. Tapi untuk jadi raksasa, saudara mesti mengalahkan raksasa yang ada di sana. Dan raksasa itu gak pernah berubah. Masalah itu terus ada di sana. Yang jadi masalah apa? Kitanya yang mesti berubah. Sudah belajar sesuatu? Jangan sampai gambar diri kita salah. Saya termasuk orang jujur, yang punya gambar diri salah sebetulnya. Saya orang minder loh. Berkali-kali saya ngomong sama teman-teman pelayan Injil, pendeta. Saya ini orang minder loh. Saya kalau ngomong depan orang, makanya dulu saya gagap, balik lagi. Ajis gagap tuh kalah sama saya gagapnya. Saya serius. Susah ngomong, karena apalagi kalau udah takut. Apalagi udah blank semua nih, udah kosong semuanya. Saya ini orang yang minder sebetulnya saudara. Tapi waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya belajar. Dan terus minder itu terus ngikutin sepertinya. Kok ngikutin saya terus ya, kenapa gitu. Tapi saya terus belajar, selama saya nggak ngelihat Yesus dengan mata yang memandang kepada dia, selalu saya memandang kepada kelemahan saya. Tapi begitu saya memandang kepada Yesus, saya memandang pada satu pengharapan saya. Saya bisa lebih baik dari ini, saya bisa lebih baik dari ini. Semua orang diciptakan sama, kenapa saya mesti minder, kenapa saya mesti malu, enggak, saya mesti maju, saya mesti terus berjuang, saya mesti terus belajar, saya mesti terus minta hikmat dari Tuhan, saya mesti terus berkembang, saya mesti terus belajar dan diubahkan. Dan di situ hikmat terus bertambah, dan saudara juga sama. Kalau engkau mau terus move on dalam kehidupanmu, refleksikan diri setiap hari dengan cermin firman Tuhan yang adalah itu, cermin buat kita. Ngaca terus setiap hari, belajar terus setiap hari, ngelihat terus, perbaikin lagi terus setiap hari. Bukankah kita adalah gambar dan cerminan dari Tuhan? We are created
in God's image. Kita diciptakan dalam gambarannya Tuhan. Seharusnya kita menjadi serupa dengan dia, semakin hari semakin serupa dengan dia. Ya, itu namanya perubahan. Yang kita melihat gambar diri yang benar. Saya nggak khotbahin itu lebih banyak. Tapi perhatikan ini baik-baik. Jangan biarkan keadaan sementara saudara sekarang memberikan identitas dalam hidup saudara. Kalau saudara rugi hari ini, itu bukan berarti saudara adalah orang yang selalu rugi. Kalau saudara gagal hari ini, itu bukan berarti saudara orang gagal. Kalau saudara mungkin kecewa hari ini, itu bukan berarti saudara orang yang selalu dikecewakan. Kalau saudara putus cinta hari ini, itu bukan berarti segala-galanya. Itu cuma sementara, jangan membuat itu jadi identitas buat hidup saudara. Karena kebohongan yang terus dikatakan dalam pikiran saudara itu kan jadi kebenaran. Tapi biarkan kebenaran itu terus bicara dalam pikiran saudara sehingga kebohongan itu akan hilang. Dan kebenaran itu akan menetap dalam kita. Bahwa engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Bahwa engkau adalah lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang pilihannya Allah. Umat pilihannya Tuhan. Dan jangan pernah ada yang mengambil itu semua dari engkau. Jangan pernah ada seorang pun yang mengambil itu daripadamu. Dan biarkan firman Allah itu menetap di dalam engkau. Sudah diberkati Tuhan? Mari tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan. Orang yang menjadikan dirinya the messenger of faith, pembawa pesan iman yang benar, membangkitkan iman dengan perkataannya, seperti Yosua dan Kaleb, sebenarnya akan membuat orang yang mendengar setiap perkataannya rejoice dan memberikan thanksgiving. Orang yang menjadi pembawa pesan iman, itu akan membuat kehidupan orang di sekeliling memuliakan Tuhan. Orang yang menjadi pembawa pesan iman, itu akan membuat orang di sekeliling akan melihat masa depan. Orang yang membawa pesan iman, itu membawa komunitasnya menjadi penuh gairah dan selalu memperkatakan kehidupan bukan kematian. Orang yang membawa pesan iman, itu akan membawa pesan kepada lingkungannya. Itu akan membawa motivasi kepada lingkungannya. Itu akan mengencourage orang-orang yang ada di lingkungannya. Membuat orang semakin cinta kepada Tuhan, bukan pergi dari Tuhan. Apakah saudara mau menjadi pembawa pesan? Dengan cara apa? Move on dalam hidup saudara. Move on. Jangan stuck dalam hidup saudara. Jangan berpikir backward, tapi berpikir move on. Jangan tinggal di masa lalu saudara. Mungkin gagal, mungkin itu satu keberhasilan, pencapaian saudara, kehebatan saudara di masa lalu. Wah, itu masa lalu saudara. Tuhan lebih peduli untuk masa depan saudara. Bukan cuma sekedar masa lalu saudara. Dia lebih suka melihat masa depan saudara. Dan ada masa depan buat kita yang lebih baik. Let's move on. Jangan ada yang stuck di tempatnya. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang akan stuck Tuhan. Aku mohon, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau komitmen setelah mendengar firman ini. Sama-sama kita akan tutup dengan doa. Namun saya mau sebelum kita tutup, mari buat satu komitmen. Aku mau move on. Aku gak mau diikat, terperangkap oleh masa laluku. Aku juga gak mau terperangkap oleh gambar diri yang salah sehingga aku gagal move on. Aku mau punya gambar diri yang benar. Dan itu caranya aku belajar firman. Bergaul dengan firman, dengan Yesus setiap hari. Dan aku juga mau terus mengingat janji Tuhan dan percaya kepadanya. Dan terus belajar, bertumbuh. Sehingga yang tadinya mustahil karena keterbatasan menjadi tidak mustahil karena aku bisa lewati batasan. Dengan hikmat Tuhan ada di dalamku. Aku mau terus belajar. Angkat kedua tangan saudara kalau saudara mau menjadi komitmen saudara pada hari ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang begitu banyak tangan-tangan terangkat. Begitu banyak tangan-tangan terangkat, terima kasih. Terima kasih begitu banyak tangan-tangan terangkat. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang sudah mengangkat tangan bersama dengan saya, kita bangkit berdiri. Menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan nyanyikan satu pujian ini kepada Tuhan, membangkitkan iman saudara.